MA1E018022. Di sini saya akan mencoba menjelaskan konsep magnet untuk memenuhi tugas pengganti UAS dari mata kuliah listrik magnet. Simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah pengertian magnet. Magnet adalah suatu objek yang memiliki medan magnet. Jadi pada magnet ini terdapat dua kutub. Yang pertama itu ada kutub utara dan yang kedua itu ada kutub selatan. Jadi selama ini konsep yang kita pelajari adalah bahwa jika kutub utara pada magnet bertemu dengan kutub selatan, maka magnet itu akan tarik-menarik karena kutubnya berbeda jenis. Akan tetapi jika kutub utara dengan kutub utara dan kutub selatan dan dengan kutub selatan berjumpa, maka magnetnya akan tolak-menolak. Sekarang kita coba untuk membuktikan konsep yang selama ini telah kita pelajari. Ini ada dua buah magnet. Kita dekatkan, saling tolak-menolak dia, tidak dapat didekatkan. Mungkin saja ini kutub utara dan ini kutub utara, ataupun kutub selatan dan kutub selatan, karena dia saling tolak-menolak. Akan tetapi jika kita balikkan salah satu posisinya, maka dia dapat saling tarik-menarik. Jadi betul konsep yang selama ini kita pelajari bahwa jika kutub utara berjumpa dengan kutub utara dan kutub selatan berjumpa dengan kutub selatan, maka akan saling tolak-menolak, ataupun karena kedua kutubnya sejenis. Akan tetapi jika kutub pada magnet itu berbeda jenis, misalnya antara kutub utara dengan kutub selatan, maka dapat saling tarik-menarik. Baiklah, kemudian yang harus kita ketahui ialah sifat-sifat kemagnetan. Kita telah mengetahui bahwa magnet mempunyai dua kutub. Yang pertama ada kutub utara dan kutub selatan. Kemudian magnet ini hanya dapat menarik benda-benda yang memiliki sifat kemagnetan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengkategorikan mana yang termasuk bahan magnet dan mana yang tidak termasuk bahan bukan magnet. Di sini sudah ada beberapa bahan. Ini ada kunci, kemudian ada dia paku, kertas, kemudian uang logam, kemudian ada emas. Jadi kita akan mencobanya satu persatu. Kita mulai dari paku. Kita coba dulu dari paku. Jadi paku ini dapat ditarik oleh magnet. Jadi paku ini dapat kita kategorikan sebagai bahan magnet. Kemudian ada kertas. Tidak dapat ditarik. Berarti kertas merupakan bahan bukan magnet. Kemudian di sini ada emas. Kita coba. Emas juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi emas tidak termasuk bahan magnet. Kemudian di sini ada kunci. Kita coba. Kunci dapat ditarik oleh magnet. Jadi kunci termasuk bahan magnet. Kemudian yang terakhir itu ada uang logam. Uang logam dapat ditarik oleh magnet. Jadi uang logam termasuk juga bahan magnet. Setelah kita melakukan beberapa percobaan tadi untuk membuktikan konsep magnet, dapat kita ketahui bahwa sifat-sifat magnet diantaranya yang pertama itu, magnet hanya dapat menarik benda-benda yang memiliki sifat magnet yang ada di sekitarnya. Kemudian magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian pada magnet itu, jika kutubnya sejenis dan didekatkan, maka akan timbul gaya saling tolak-menolak. Kemudian jika magnet itu berbeda jenis dan saling didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Kemudian pada medan magnet akan timbul gaya magnet. Setelah kita melakukan beberapa percobaan tadi untuk menentukan sifat-sifat magnet secara umum, kita telah mengetahuinya. Kemudian yang perlu kita ketahui ialah sifat-sifat magnet berdasarkan kuat atau tidaknya magnet tersebut menarik suatu benda dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ialah ferromagnetik. Ferromagnetik merupakan bahan yang ditarik oleh magnet sangat kuat.
Misalnya sama seperti paku ini. Jika dia didekatkan oleh magnet, maka paku ini akan ditarik sangat kuat oleh magnet. Jadi paku ini dapat dikategorikan sebagai bahan ferromagnetik. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu ialah bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik merupakan bahan yang dapat ditarik oleh magnet, tapi tarikannya itu sangat lemah. Sama seperti stainless ini, jika didekatkan memang dapat ditarik oleh magnet, tapi tarikannya itu kecil ataupun sangat lemah. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir itu ialah diamagnetik. Diamagnetik merupakan bahan yang ditolak oleh magnet, jadi tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya sama seperti emas ini, dia sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi emas ini termasuk bahan diamagnetik. Itulah yang dapat saya jelaskan dari konsep magnet. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.